Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahna qulubana wa alhimna rushdana wa hadina ila siratikal mustaqim wa hayyakum jami'an bi tahiyatil islam al khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu pertanyaan yang siang malam selalu masuk ke pikiran para sahabat Rasul, dan mereka selalu nanya ke Rasulullah. Gara-gara pertanyaan ini cukup mengusik kenyamanan hidup mereka, sampai-sampai para sahabat itu tidak percaya diri dengan apapun yang mereka lakukan. Mau infak segede gunung Uhud, mau jihad perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, mau membela Rasulullah sampai berdarah-darah, tetap mereka nggak pede. Pertanyaan apa itu? Mereka selalu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amal-amal ini cukup untuk bekal saya ke akhirat? Mereka selalu nanya kayak gitu. Padahal itu para sahabat. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kenapa sahabat-sahabat Rasulullah itu maksimal dalam setiap langkah-langkah menjalankan Islam, karena ada satu dorongan yang sangat kuat, itu mempengaruhi keseluruhan hidupnya. Hari ini dorongan itu makin lama makin hambar, makin lama dorongan itu makin pudar, makin lama hidup kita didorong oleh media sosial, infotainment, oleh berita-berita. Selama sebulan terakhir ini kan saya baru pulang ke Indonesia, 2 bulan terakhir ini. Sebulan pertama saya di rumah orang tua dulu, udah lama nggak ketemu orang tua. Saya tinggal di sana. Pas saya melihat setiap hari muncul TV kan, TV setiap hari, pagi, siang, sore, malam, infotainment, hiburan lawak, atau berita-berita politik dan kriminal. Itu terus yang dibicarakan. Tanpa sadar itu membentuk bapak-bapak, ibu-ibu pikirannya. Ingin kayak mereka. Masa dia udah beli tas baru, saya dulu. Rumahnya di unboxing, rumahnya dipamerkan. Masa saya nggak punya perabot kayak gitu? Sedangkan anak-anak muda nggak nonton TV, Bapak Ibu. Anak-anak muda nggak nonton TV. Anak-anak muda melihat gadget. Mereka dipengaruhi oleh, oh ini udah jalan-jalan ke Paris, udah jalan-jalan ke Singapura. Dia sudah punya kafe baru, tempat nongkrongnya. Itu yang mempengaruhi pikiran. Apa yang setiap kali dilihat itu akan menjadi bahan pikiran, dan itu yang akan menjadi konsentrasi hidup. Ini nggak hanya di kota besar. Sebulan terakhir saya keliling, Bapak Ibu, meneliti dakwah, berdialog dengan para kiai ustadz, dari mulai ke Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru, lalu ke beberapa ulama di Bukit Tinggi, Padang Panjang, terbang langsung ke Surabaya, Malang, Ponorogo, ke Gontor, ke Madiun, ke Jogja, ke Solo, sampai ke Magelang, Semarang. Saya meneliti dakwah itu, dan saya juga meneliti anak-anak muda sekarang makin lama makin sulit konsentrasi mereka belajar, baik tahfiz Quran, pesantren. Kenapa? Karena ada satu dunia baru, Bapak Ibu, sebuah industri yang tanpa sadar, Bapak Ibu, tanpa sadar mempengaruhi pikiran kita semua, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu semua. Karena uangnya dikeluarkan itu triliunan untuk memastikan Anda tertarik. Maka membayar agensi marketing. Agensi marketing agar kita itu mengikuti pola hidup tertentu. Nah, ini semua orang-orang yang waras, mulai sadar dan mulai melawan. Tidak ingin terpengaruh, tergerus dengan pola hidup seperti itu. Di beberapa tempat kayak misalnya di Belanda, saya lihat ya, walaupun mereka non muslim, tapi mereka bikin gerakan. Mereka ingin fokus lagi memaknai hidup, ingin fokus bagaimana memikirkan saya hidup ini untuk apa. Walaupun mereka nggak percaya akhirat, mereka simpan gadgetnya. Beberapa klub itu mulai bertebaran di mana-mana sekarang. Mereka bikin klub reading, handphone disimpan, tablet disimpan, nggak ada gadget, udah terputus dengan dunia digital, fokus saja baca, ingin memaknai kehidupan.
Alhamdulillahnya kabar baik. Di Indonesia, kehidupan itu bisa kita recharge, cas ulang di masjid. Ada khutbah Jumat, ada pengajian subuh, sekarang ada pengajian hari Rabu malam. Ini adalah tempat recharge. Maka sahabat-sahabat, saya akan membawa Anda semua dalam sebuah serial baru yang insya Allah akan mengubah keseluruhan pola pikir sahabat-sahabat dalam kehidupan. Materi yang akan saya bawakan ini tidak seperti materi-materi yang sebelumnya pernah Anda dengarkan. Saya sering menjelaskan tentang sirah nabawiyah kan, peradaban, visi besar negara. Kali ini enggak. Kali ini kita akan bicara tentang the subtle life, kehidupan yang paling mendalam yang akan mengenai, akan terdampak bagi Anda semua, kita semua umat manusia. Saya membuat sebuah konsep yang namanya Muslim Life Journey. Konsep ini untuk membantu kita semua agar memahami dengan sistematis dan juga mudah. Ini konsepnya Bapak Ibu. Muslim Life Journey. Saya akan membahasnya dengan sangat rinci, komprehensif agar kita semua paham. Bahkan saya akan memberikan PDF-nya ke Anda semua di grup WA nanti. Jadi Anda akan melihat detail-detail. Ada sebuah fenomena gini Bapak Ibu. Saya saksikan karena saya menyaksikan timur dan barat, Eropa, Timur Tengah dan Indonesia. Ada sebuah fenomena saling polarisasi antara dunia dan akhirat. Semakin orang itu mengejar dunia, apa itu dunia? Kita tahulah dunia mah ya. Perusahaan, kerjaan, karir, jabatan, PNS, bisnis-bisnis kita, kuliah, akademis kita. Semakin mengejar itu, semakin lupa ke masjid, semakin jarang ngaji, semakin kering spiritual. Lalu tiba-tiba orang-orang yang sangat kaya, sukses ini mungkin suatu hari dalam hidupnya tak berubah. Karena ada motivasi dari Ustaz, karena ada tabligh akbar yang menggelegar, karena ada nasihat yang sangat menyentuh hati. Tiba-tiba berubah orang itu. Ketika berubah ada yang aneh. Saya bilang aneh ini bukan 1-2 orang, tapi fenomena. Bertahun-tahun saya saksikan fenomena ini. Yaitu fenomena orang meninggalkan dunianya untuk hijrah. Pernah lihat fenomena ini? Kamu kenapa udah enggak bisnis lagi? Alhamdulillah saya sudah hijrah sekarang. Yang awalnya misalnya dia jualan traktor, sekarang dia jualan tasbih misalnya. Atau jualan yang berhubungan dengan sajadah, kopiah, itu boleh-boleh aja. Tapi seakan-akan hijrah ke situ aja. Saya udah tinggalkan semuanya, saya ingin fokus mengejar akhirat. Jadi semakin orang itu hijrah, spiritual, ruhiyahnya tinggi, tilawahnya kuat, tahfiz Qur'annya itu kencang, semakin dunia ditinggalkan. Apa yang terjadi, Pak? Kalau fenomena ini makin banyak. Coba kita pikirkan ya. Semakin mengejar dunia, semakin dia lupa akhirat. Semakin mengejar akhirat, semakin dia meninggalkan dunia. Apa yang akan terjadi kira-kira? Dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak ingat Allah, dan orang-orang yang ingat Allah ini semakin tidak berdaya, dikuasai oleh orang-orang yang tidak ingat Allah. Itu yang terjadi. Ini bahaya sekali. Maka dari itu, saya coba menawarkan sebuah konsep untuk memudahkan. Ini bukan konsep baru. Ini dari hadis Rasulullah yang saya rangkum agar Bapak Ibu semua mudah mempelajari, yaitu life journey model. Kita memulai kehidupan berpikir bukan dari pertanyaan saya mau ngapain. Yang sebelah ini kelihatan nggak ya? Lingkarannya kecil ya. Nggak apa-apa gini. Berarti ini sebelah kanan ya. Kanan, oke. Yang sebelah kanan ini adalah dunia kita. Dari mulai saya bisa berdiri ya. Mana ada tongkat atau apa ya, ada payung. Ini Bapak Ibu. Nih, ini adalah lahir. Lahir kita ya. Dari lahir usia 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80 tahun menuju Allah lagi. Inna lillahi, dari Allah, wa inna ilaihi, kepada Allah rajiun, kami kembali. Setelah itu, Bapak Ibu,
Orang-orang yang tidak kenal agama, itu mereka mengatakan, kami ini, kalau dalam Al-Quran itu bahasanya, kami ini akan dihentikan oleh waktu, kami akan kembali ke tanah, udah beres aja. La yuhlikuna illa dahr, tidak ada yang menghancurkan kami kecuali waktu. Begitu orang dikubur, udah aja, nggak ada pertanggungjawaban, manusia menjadi materi lagi. Itu akidah yang difahami oleh lebih dari 4 miliar umat manusia. Angka ateisme itu sampai 2 miliar lebih. Nggak tahu, yang 2 miliar lagi mungkin beda-beda. Yang 2 miliar lebih ini Kristen, yang 2 miliar umat Islam. Jadi yang percaya bahwa kehidupan setelah mati itu nggak ada, itu banyak Pak, lebih banyak dibanding orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, kadang-kadang kehidupan setelah kematiannya itu nggak kepikiran. Maka dari itu Bapak Ibu, kita coba rangkai keseluruhan hadis Rasulullah itu yang berhubungan dengan akhirat, yang saya buat dalam bentuk life journey model. Yang merah itu adalah maut. Ini adalah tahapan pertama, maut. Itu adalah perjalanan panjang kita. Dari hari ini menuju maut, nggak ada yang tahu. Bisa 30 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi, bisa besok, atau bisa sedang kajian. Banyak ustadz yang meninggal saat kajian, nggak ada yang tahu. Itu baru terminal pertama, tahapan akhirat kita. Saya akan menjelaskan ini dengan detail nanti ya, sebentar lagi. Apakah setelah kematian itu selesai, Bapak Ibu? Ada cara-cara mati yang enak, bukan enak. Ada cara-cara mati yang husnul khatimah. Ada orang yang meninggalnya itu kayak dililit oleh duri, dicabut. Ada yang meninggal dengan tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ada orang yang meninggal ketika sakaratul maut itu di tempat maksiat. Ada yang ketemu di hotel karena minum obat kuat dengan pasangan tidak halalnya, akhirnya jantungnya itu nggak kuat, meninggal. Ada beritanya banyak. Ada orang-orang yang sedang mengumpat, mobilnya diserempet keluar kali muat binatang, setelah itu jebret, meninggal hancur. Ada yang lagi mengucapkan kalimat kayak gitu. Ada juga yang sedang sujud. Ada juga yang sedang di tengah-tengah baca Quran meninggal. Itu perlu di planning dengan kehidupan kita. Tapi itu baru pertama Pak. Jadi syarat-syarat husnul khotimah itu baru satu hal. Tapi ada lagi. Terminal keduanya adalah alam barzakh. Lingkaran kedua itu adalah lingkaran barzakh. Nah, ini adalah barzakh, alam kubur. Bagaimana kuburannya, bentuk kuburannya? Apakah kuburannya berapa meter segitu? Anak kecil gimana? Gimana kalau yang tenggelam di laut? Bagaimana kuburannya? Yang dimakan buaya gimana? Gimana itu kuburannya? Para ahwal kan sering dimakan buaya kan? Buaya darat begitu. Bagaimana kalau yang meledak, kebakaran? Bagaimana alam barzakhnya? Jadi alam kubur itu berbeda dengan konsep barzakh. Kuburannya berbeda dengan konsep barzakh. Karena banyak manusia ini yang tidak punya kuburan. Ada syarat-syarat agar kuburan kita terang, kuburan kita nyaman. Ya nanti akan kita bahas dalam terminal kedua, barzakh. Berapa lama di alam barzakh? Ada yang nanti di alam barzakh itu cuma setahun. Kenapa setahun? Ya setahun sebelum kiamat. Tapi ada yang alam barzakh itu kayak Habil dan Qabil itu berapa ratus ribu tahun. Yang meninggalnya zaman Nabi Adam sampai kiamat di alam barzakh aja terus. Kalau kita meninggal tahun 2070, entah kiamat tahun berapa, selama itulah kita nunggu di alam barzakh. Jadi sebelum surga itu ada perencanaan bagaimana kita hidup di alam barzakh yang baik. Tinggal di alam barzakh yang nyaman itu ada perencanaannya. Dan dikasih sederet tips, strategi, langkah-langkah oleh Rasulullah. Dan itu perlu masuk dalam perencanaan hidup. Kalau dia tidak direncanakan, kita nggak akan melakukannya. Ini kaidah Bapak Ibu dalam ilmu manajemen. Kalau kita tidak merencanakannya, mustahil mengeksekusinya. Kalaupun dilaksanakan, kebetulan. Dia terbilang kedua, perlu tahu apa saja kualifikasi hidup, kualifikasi tinggal di alam barzakh yang nyaman. Ada yang kaya, taman surga.
Ada yang kaya, prolog neraka alam barzah itu. Beres itu. Setelah itu umat manusia setelah alam barzah akan dibangkitkan semuanya. Terminal ketiga adalah padang mahsyar di sini Bapak Ibu. Terminal ketiganya padang mahsyar. Saat itu malaikat Israfil Allah akan mematikan seluruh manusia. Di padang mahsyar itu nanti, sebelum padang mahsyar itu, Allah akan menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Seluruh alam semesta hancur. Termasuk nanti malaikat Israfil pun mati. Semuanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tinggal. Hayyun fa innahu hayyun la yamut. Hidup dan tidak pernah mati. Seluruhnya hancur. Kalau santri-santri yang kritis sampai ada yang nanya gini. Sebelum kiamat malaikat Israfil ngapain aja Ustaz? Ngapain? Nah ini mengasah trompetnya atau gimana? Malaikat itu tugasnya satu aja udah, meniup trompet. Setelah semuanya dihancurkan, Allah menghidupkan lagi malaikat Israfil. Lalu ketika ditiupkan trompet kedua, seluruh manusia, seluruh makhluk hidup bangkit lagi. Dan nanti akan digiring seluruhnya ke padang mahsyar. Nah, perjalanan menuju padang mahsyar itu ada rutenya, ada tutorialnya, ada langkah-langkahnya. Ini perjalanan dulu. Belum dihisab. Dalam perjalanan itu ada yang tersesat, ada yang bingung, ada yang panik, ada yang dalam keadaan telanjang, ada yang dikasih baju oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang keringetan saking panasnya matahari dekat. Tapi ada beberapa amalan yang kita mungkin sering lupa, beberapa amalan yang membuat kita dikasih minum, dikasih makan, dikasih baju. Yaitu amalan orang-orang yang sering ngasih minum. Khusus ya, bukan infak masjid, bukan infak majelis taklim, bukan infak mobil rumah sakit, bukan. Khusus orang-orang yang infak air, sumur misalnya, khusus orang-orang yang infak makanan, dikasih makanan, dan khusus orang-orang yang infak pakaian, dikasih pakaian. Dalam hadisnya ada. Nah itu perlu masuk dalam perencanaan hidup. Jadi bukan hanya untuk sakaratul mautnya, tapi ada planning kehidupan yang kita lakukan agar kita di padang mahsyarnya itu dapat keselamatan. Termasuk ada 7 kategori yang akan dilindungi dari matahari yang terik. Termasuk anak-anak. Ada orang-orang yang amalnya nggak terlalu banyak, tapi karena punya anak, anaknya inilah yang akan memberikan air dari telaga Al-Kautsar. Yang nggak punya anak nggak dikasih. Ada juga hadis kayak gitu. Berarti ada sederet amal-amal yang akan membuat kita nyaman di padang mahsyar dibanding manusia yang lain. Berapa lama di padang mahsyar? Mungkin 1000 tahun, mungkin 1 juta tahun, mungkin 1 miliar, gak ada yang tahu. Kenapa kita nggak tahu waktunya? Kita lihat nanti. Padang mahsyar ini seluruh manusia digiring sampai ke sebuah lapangan yang besar. Bagaimana bentuk lapangannya? Gak ada yang tahu. Karena planet tata surya Milky Way ini, seluruh tatanan semesta hancur semuanya. Yang jelas akan ada alam yang baru. Bentuknya nggak ada yang tahu. Seluruh manusia dan makhluk hidup dikumpulkan, termasuk binatang. Setelah berkumpul semuanya akan nunggu lagi. Berapa lama nunggunya? Jarak antara kita nunggu sampai Allah datang. Allah datang nanti dengan singgasana besarnya, yang satu singgasana diangkat oleh ribuan malaikat yang sangat besar. Manusia kecil nanti besar sekali. Nunggu dari jarak antara Allah duduk sampai Allah mulai berbicara aja udah ribuan tahun. Nunggu aja belum dihisab, nunggu aja itu. Dalam hadisnya banyak. Dan saya tidak bisa menyebutkan semua referensi karena banyak. Jadi saya menyebutkan kesimpulan-kesimpulannya saja. Salah satunya adalah buku Ibnu Jauzi yang menjelaskan, dan mereka banyak sekali hadis-hadis tentang kehidupan setelah kematian. Itu kehidupan mahsyar. Nah, ketika mulai mizan ditimbang, semuanya ngantri satu demi satu Bapak Ibu, satu demi satu. Yang akan dihisab pertama para nabi nanti jelas. Tapi ada beberapa orang yang nggak dihisab. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'id bin Abi Waqqas, 10 orang yang dijamin surga tanpa hisab. Asyara mubasyirin bil jannah. Yang lain-lain dihisab. Nabi Musa dihisab, Nabi Adam dihisab, Nabi Ibrahim dihisab, semuanya dihisab. Ketika dihisab itu, ngantrinya panjang.
Ada pernah membayangkan nggak kalau sekarang kan manusia ada 8 miliar. 8 miliar manusia itu, kalau satu orang dihisapnya 1 detik, Pak DKM 1 detik, Pak Sandi 1 detik, semuanya 1 detik. Lalu saya, Babe 1 detik. Saya antrian nomor 8 miliar, 1 detik aja. Sandi, maju, beres. Maju, beres. 1 detik semuanya. Saya antrian nomor 8 miliar detik. Berapa tahun? 8 miliar detik. Ada yang pernah penasaran gitu nggak? 222 tahun kira-kira. Jadi kalau antrian nomor 8 miliar, satu orang 1 detik, 222 miliar tahun, bahasa Inggrisnya ngajentul. Do you know? Diam, Pak. Diam nunggu. Tapi ketika kita nunggu itu, saya sering membayangkan fenomena ini sangat dahsyat, berimajinasi. Semua amal-amal kita akan kelihatan. Semua amal-amal kita ketika sendirian akan kelihatan. Semua dosa-dosa kita akan kelihatan. Semua kita yang sok soleh akan terlihat. Semua maksiat-maksiat sendiri kita akan terlihat. Akan ditampilkan bukan seperti ini, gede sekali. Bagaimana layarnya nggak ada yang tahu. Lebih canggih dibanding seluruh LCD manusia. Yang nampak, yang rahasia akan kelihatan. Termasuk wajah kita yang senyum, pada di sini kita dongkol akan terlihat. Senyum padahal dongkol. Memberi padahal ria akan terlihat seluruhnya. Nah, ada caranya nanti amal-amalan agar beberapa sikap kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal-amalannya. Salah satunya saya bocorin dulu karena nanti akan saya jelaskan dengan detail. Salah satunya adalah man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di hari akhirat. Bayangkan, setiap kali ada selebriti terbukuak aibnya, lalu kita ngomong, tahu nggak? Ini lagi viral, kita obrolin, nggak ada gunanya, nggak akan efek pada income, nggak akan efek pada kebahagiaan, tapi efeknya besar langsung, aib kita dikuak oleh Allah di akhirat. Gara-gara kita ngomongnya selebriti, tapi kalau orang terkenal, ya biarin terkenal. Aibnya diubah oleh orang lain, tapi saya tidak akan menambah mengubah aibnya di rumah. Tapi sering sekali kita mengucapkan aib orang lain di dalam rumah. Ada ini kan ke istri sendiri, kan cuma bapak dan ibu aja. Sama itu gibah juga. Kadang-kadang kita tidak sadar. Tidak sadar. Ada lagi nanti ketika yaumul hisab itu ada orang yang muflis. Orang muflis itu orang yang bangkrut. Nanti akan saya jelaskan. Amalnya banyak tapi defisit. Kenapa? Karena utang dosanya itu lebih banyak. Ada antrian, mungkin puluhan, mungkin ratusan, bisa jadi ribuan orang, bisa jadi jutaan yang menuntut balas akan kerugian-kerugian yang pernah mereka rasakan akibat kita. Kita aman semua Bapak Ibu. Sholat kita dari mulai balik, Bapak Ibu balik usia 15 tahun, 13 tahun, 12 tahun ya kan? Dari mulai balik usia 15 tahun sampai 75 tahun. Ya. Selama itu Bapak Ibu, selama 60 tahun kita nggak pernah ketinggalan sholat. 60 tahun kali 360 kali 365 kali 5 kali sholat perfect. Bahkan ke masjid itu berjamaah. Hajinya udah 4 kali, umrohnya udah 20 kali, infaknya gede, tapi lidahnya kasar, tapi postingannya tajam, tapi niatnya baik, dia memfitnah orang sehingga orang masuk penjara, sehingga orang dirugikan, sehingga orang bangkrut, sehingga orang nama baiknya rusak, sehingga tokoh tertentu gara-gara postingan kita yang niatnya untuk dakwah, orang lain hancur reputasinya. Itu semua akan dihisab. Orang akan nanti Allah, nama saya hancur gara-gara postingan dia. Ambil pahala sholatnya. Tenang, sholat saya masih banyak, ambil. Ada orang yang kedua, ya Allah, kalau saya bukan nama baik, tapi gaji saya telat dibayar terus sehingga saya berantakan keluarganya. Gara-gara saya uang seret, gaji saya nggak dibayarkan tepat waktu. Ambil lagi pahala, terus diambil sampai habis pahalanya. Tapi yang nanti masih banyak. Karena pahala udah habis, akhirnya dosa orang-orang yang nanti itu dikasih ke kita, dikit-dikit, sampai akhirnya kita defisit pahala, dosa numpuk, orang-orang masih ngantri. Itu salah satu nanti fenomena yaumil hisab. Belum dosa jariah. Dosa-dosa jariah ada.
Dosa yang kita nggak sengaja, kan saya hanya melakukannya seorang diri. Tapi dicontoh orang lain. Dicontoh orang lain, yang mencontoh cuma 3 orang. Tapi 3 orang ini mengajarkan ke 10 orang, jadi 30 orang. 30 orang ini jadi sisa di perusahaan. Akhirnya korupsi selama puluhan tahun di perusahaan, gara-gara kita ngasih contoh gini loh, cara nilai uang yang cerdas itu. Nah, ini ada dosa jariah. Kan saya pernah pasang fotonya waktu saya remaja, saksi kayak gini. Iya, tapi postingannya terus menerus menyebar ke semua orang dan Anda belum tobat. Itu jadi dosa jariah. Itu baru yaumul hisab. Begitu di mizan, itu terminal ke-4. Terminal ke-5, Bapak Ibu, di mizan. Setelah dihisab semuanya baru ditimbang. Deg-degan, timbangannya kemana beratnya? Bagaimana bentuk timbangannya? Wallahu a'lam, ada yang tahu detail. Nah, inilah yang penting. Makanya nanti ada amalan-amalan dan nanti ada strategi yang akan saya kasih ke Bapak Ibu semua di ending keseluruhan kajian kita yang kira-kira 7 episode ini. Di endingnya ada strategi gimana caranya kita agar mizannya lebih berat. Mengingat Bapak Ibu, saya sayang ke Bapak Ibu semua, maka saya ingin mengajak, sebagaimana saya mengajak ke diri sendiri, jangan pernah percaya dengan seluruh amal-amal soleh harian yang kita lakukan itu akan memperberat mizan. Jangan pernah percaya, karena biasanya itu akan divisit, diambil sama orang. Jangan mengandalkan itu. Perlu ada amalan-amalan tertentu, yang gede sekali, yang pahalanya mengalir terus, yang setelah Anda dikuburkan masih pahalanya mengalir. Anda dikuburkan, ilmunya masih dibaca, Anda sudah menjadi tulang belulang, bahkan menjadi tanah, tapi karyanya itu masih diperjualbelikan. Imam Al-Ghazali masih bertengger di Gramedia, Imam Syafi'i masih dikaji di pesantren-pesantren, Ibnu Athaillah As-Sakandari kajian-kajiannya masih diajarkan di masjid-masjid. Karya-karyanya Mimar Sinan, masjidnya masih bertengger menjadi tempat ibadah di Istanbul sana. Karya-karya Al-Khawarizmi, manfaatnya masih terasa dalam ilmu matematika kita. Apa karya yang perlu kita rumuskan hari ini, di sini nih, hari ini, dalam kehidupan, yang akan menjadi pemberat timbangan kita nanti. Sehingga cara muslim berpikir itu adalah nanti di padang mahsyar ketika dihisab, saya punya amalan andalan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita punya ahsanu amala yang pahala ini gede banget, mengkompensasi semua defisit-defisit amal-amal kita. Itu perlu direncanakan. Saya menyebutnya dengan istilah rencana kontribusi unggulan. Nah, kalau saya bahas itu semua, saya menulis buku Bapak Ibu tentang konsep ini ya. Ini buku yang saya tulis tentang pemuda, tapi isinya tentang spiritual. Bagaimana pemuda membangun peradaban, tapi juga pemuda itu harus memiliki yang namanya rencana kontribusi unggulan. Nanti di akhir sesi saya akan ceritakan bagaimana merumuskan RKU. Sekarang kita bayangkan dulu aja 7 tahapan di akhirat itu. Karena cara memulai tujuan itu adalah memulai dari akhir, Bapak Ibu. Memulai dari akhir. Nanti orang yang mizannya berat akan masuk ke tahap ke-6, yaitu sirat. Sirat yang lebih tipis dibanding rambut di belah 7. Sirat itu jaraknya berapa? Jarak antara sirat, di bawahnya ada jahanam. Berapa kali? Saya pernah menghitung, mengkalkulasi 79 kali antara Jakarta New York jaraknya. Berdasarkan hadis, dikalkulasi, dikonversi ke kilometer. Karena dalam hadis itu bahasanya adalah menggunakan istilah berapa puluh ribu tahun perjalanan. Kalau dikonversi ke kilometer, satu hari itu kira-kira 50 km perjalanan itu. Satu hari itu. Kalau orang jalan kaki zaman dulu ya. Atau naik unta. Atau 50 km. 50 km kali 365 hari. Kali 1000 tahun. Kali 2000 tahun. Itu aja cara hitungnya. Jadi estimasi. Kira-kira jaraknya setelah saya hitung, 79 kali bolak-balik antara Jakarta New York. Jarak antara sirat, di bawahnya jahanam. Itu jarak sedalam itu. Minimal itu. Nah di sirat itu ada yang terbang, ada yang sprint, ada yang jalan,
ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, terus jatuh. Ya udah, kalau jatuh masuk ke jahanam. Di jahanam ya transit berarti ini. Dari level ke-6 tahapannya enggak yang ke-7. Transit ke jahanam. Bisa ke Sakor, bisa ke neraka Wail, banyak kategori nerakanya. Berapa lama di situ? Angka-angkanya kalau kita lihat antara satu maksiat dengan hukumannya itu, ngeri-ngeri. Kalau sering berimajinasi ini, lupakan seluruh medsos, lupakan seluruh konten, lupakan seluruh infotainment, lupakan seluruh TV, lupakan seluruh serial. Sekali-kali merenung soal ini, baru kita terhentak. Angka-angkanya itu nggak masuk nalar kehidupan dunia kita. 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun. Sehingga hidup kita yang cuma 80 tahun ini nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Jadi dari sirat itu ada yang jatuh, banyak yang jatuh bahkan. Kalau nggak jatuh, ya mudah-mudahan itulah nasib kita, insya Allah, amin. Baru masuk Pak dari sirat ini ke jannah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini 7 tahapan itu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, orang-orang yang jenius itu adalah orang yang sejak kecil, sejak awal, sejak muda, ataupun sekarang memikirkan apa cita-citanya mau ngapain itu dengan mindset akhirat. Coba ya kita flashback ke masa kecil kita. Waktu SD, kalau kita ditanya apa cita-citanya, gimana kita menjawab Pak? Mas Adi apa cita-citanya dulu? Tentara. Sama kayak saya pengen jadi tentara. Ingin jadi apa? Dokter, astronot, insinyur, presiden ya. Kan nggak ada yang ingin jadi konsultan pajak, jarang. Ingin jadi staf BUMN, jarang. Biasanya profesi yang pakaiannya bagus, mentereng, yang kaya. Kalau sekarang anak-anak SD ingin jadi influencer Pak, gitu kan. Karena duitnya kencang. Begitu kita makin dewasa, setelah kuliah, kan berbeda, ya nggak? Cita-cita kita. Apa cita-cita Bapak ketika beres kuliah? Apapun yang penting bisa membayar mahar dan walimah, ya nggak? Apapun lah. Saya ingin jadi tentara, nggak masuk Pak. Kalau saya segagah babe, badannya masuk. Akhirnya saya jadi ustadz ya. Nah, jadi ketika beres kuliah, cita-cita kan berubah. Nggak masalah. Nah, sekarang Bapak Ibu, mayoritas di sini kan sudah masih pemuda sih, pemuda jenjang akhir. Apakah masih perlu memikirkan ulang cita-cita? Perlu. Karena cita-cita itu bukan capaian dunia. Cita-cita itu adalah rencana tentang bagaimana kita dihisab. The real dream. Cita-cita sejati bagi seorang muslim adalah bagaimana membuat strategi beneran Pak, bukan saya mah beramal soleh aja yang penting masuk surga. Nah, orang yang kayak gitu, orang yang ngomong kayak gitu, saya yakin dia nggak ngerti konsep akhirat. Sama sholat aja, nanti juga insya Allah kalau kita soleh kita di akhirat selamat. Jadi dia nggak ngerti konsep akhirat. Kenapa? Karena orang yang kayak gitu adalah orang yang arogan dan orang yang terlalu percaya diri dengan amal-amalnya. Ikhlas saja belum tentu. Apalagi kalau sering menyakiti orang. Hati-hati sekali. Nah, maka kita perlu merumuskan ulang Bapak Ibu tentang kontribusi-kontribusi dan juga cita-cita kita. Nanti akan saya jelaskan dengan detail ya. Yang jelas ada sebuah kaidah dari Rasulullah SAW. Saya menyampaikan seluruh yang saya sampaikan ini, hadisnya, dalilnya sudah saya filter dengan teliti yang sahih. Dan Nabi mengatakan gini, al-kayyisu, orang yang jenius. Ini standar Nabi, jenius, standar Nabi adalah orang yang memikirkan dan menyiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang jenius kata Nabi adalah orang yang bikin planning strategi untuk kehidupan setelah kematian. Itu jenius. Orang yang membuat planning agar perusahaannya 7 turunan, agar dia dapat jabatan, agar dia di usia 60 bisa pensiun dengan nyaman, itu bukan orang jenius. Belum cukup jenius. Orang jenius, orang yang membuat strategi agar dia selamat kehidupan di akhirat. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah adalah orang yang terus mengikuti hawa nafsu, terus berharap insya Allah saya akan mendapatkan Allah di akhirat. Itu orang-orang yang maghrur, orang-orang yang terperdaya dengan amal-amalnya sendiri.
Saya berbicara sekarang bukan di depan ahli maksiat. Insya Allah kita semua ahli masjid. Makanya Bapak kesini. Yang bukan ahli masjid nggak datang. Tapi saya ingin berbicara bahkan di depan ahli masjid. Mari kita mengkritisi diri sendiri. Jangan sampai kita gurur. Jangan sampai kita overconfidence. Salah kaprah padahal kita bisa jadi defisit nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai perjalanan kita. Ini baru mulai. Perjalanan pertama ya. Perjalanan pertama dalam life Muslim journey ini. Milestone pertama yaitu maut. Jadi di sesi ini kita bahas nomor 1 dulu, al-maut. Maut ini adalah terminal pertama setelah orang itu meninggalkan dunia ini. Masuk ke alam yang baru. Definisi maut masih banyak perdebatan. Apakah berhentinya jantung? Kalau jantungnya ditransplantasi ke orang lain gimana? Apakah berhentinya otak? Jadi apa indikator maut? Nyawa sudah terlepas, sudah itu aja. Lalu udah lepas. Nyawa letaknya di mana? Banyak pandangannya. Ada yang mengatakan para ulama nyawa itu, ruh itu ada dalam kolbu. Kolbu itu jantung. Makanya dalam beberapa riset, kalau jantung ditransplantasi ke orang yang baru, pemiliknya meninggal, maka masih ada beberapa perasaan memori jantung itu dari orang yang baru itu. Dalam HeartMath Institute dibahas tentang itu. Tapi itu pembahasan yang berbeda ya. Tapi intinya nyawa terlepas itulah maut. Jadi kalaupun jantungnya masih berdetak, didonorkan ke orang lain, ya tetap itu bukan kita, orang lain aja. Nah, ketika maut itu Bapak Ibu, ada beberapa tips dari Rasulullah SAW. Salah satunya adalah aksiru zikro hadimi al-ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat hal-hal yang akan merusak seluruh kelezatan, yaitu al-maut. Ini tips sederhana dari Rasulullah, tapi ketika ini kita baca sekarang, makin lama makin pudar. Kita tuh nggak ingat mati. Kalau misalnya kita ngobrol aja, coba aja Bapak sekali-kali ngomongin tentang kematian dengan ibu di rumah, terutama yang masih muda gitu. Udah saya nggak ngeri ngomongin mati, udah yang happy aja. Malah itu penting ngobrolin kayak gitu. Sekali-kali jalan-jalan ke kuburan, itu benar. Karena itu hadis Rasulullah, zuru al-kubur fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Ziarahilah kuburan, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Sebulan ini saya berkali-kali ke RSAS karena saya sedang ada rencana operasinya. Saya sedang menunggu jadwal operasi amanah saya. Dari Kawabrian dirujuk ke RSAS. Ketika ke sana, nggak tahu kenapa perasaan itu melihat semua orang sakit ngerasa agak serem aja gitu aja. Waduh ini di mana-mana infusan, di mana-mana pakai roda, pakai perban. Tapi sisi positifnya, ketika melihat kayak gitu Pak, nggak kebayang tuh peradaban, nggak kebayang tentang yang lain-lain. Kebayang adalah kesehatan, keselamatan diri aja udah. Nah yang kayak gitu positif. Jadi sekali-kali tidak ada urusan Bapak Ibu ziarah kubur dan ziarah orang yang sakit. Penting sekali. Kenapa? Karena kita akan mengalaminya. Cuman karena manusia itu terus-menerus yang tadi saya bilang di awal, TV, gadget, tablet, media sosial, sering lupa dan pudar kesadaran ini. Maka ziarah kubur, ziarah orang-orang yang meninggal, dan ziarah orang-orang yang sakit ke rumah sakit, itu akan menumbuhkan hati. Akan lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, husnuzon saat kematian. Di momen-momen menjelang kematian, para ulama menjelaskan, disitulah momen ketika seluruh tentara iblis dikumpulkan untuk menyerang pikiran manusia. Kenapa? Karena di momen-momen ini biasanya banyak manusia yang suuzon ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal di momen akhir itu, innahu la yai'asu min ruhillah illa, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Maka orang yang di akhir hayatnya itu putus asa, udah nggak ada harapan lagi, dan akhirnya dia mengambil belati, menusukkan belati ke tubuhnya, suntik mati, terjun dari atas untuk bunuh diri,
Siapapun yang putus asa di akhir hayatnya, seluruh amal soleh yang menggunung itu hapus karena dia derajatnya sama dengan orang-orang yang kafir. Menurut surat Yusuf ayat 87. Saya ingin ngasih satu ilustrasi. Saya ingin menggerus seluruh rasa pede kita tentang akhirat. Karena ini sehat. Orang yang pede soal karir bagus, tapi kalau yang pede soal akhirat bahaya sekali. Bapak Ibu kepikiran bunuh diri nggak? Kenapa? Karena kita punya iman. Saya akan kasih satu contoh. Dia ini adalah peserta perang Uhud. Bukan peserta pengajian, Pak. Peserta perang Uhud di blok Rasulullah SAW. Dia ikut perang, lalu dia berperang paling depan, berani. Tapi masalahnya ketika berperang dia agak kurang ikhlas. Dia berperang demi kejayaan kaumnya. Tapi sebetulnya walaupun kurang ikhlas, kan dia masih bisa bertaubat ya. Masih bisa memperbaiki diri, masih bisa membersihkan hati, masih banyak masa depannya. Walaupun dia nggak ikhlas, walaupun dia masih agak munafik. Tapi karena lukanya terlalu banyak, sakit sekali. Luka pedang, Pak. Ada yang pernah tersayat oleh pisau mangga? Aduh ya Allah, sakit sekali. Langsung bikin posting. Kenapa hidup begitu berat? Baru silet itu. Bukan pedang. Pedang itu segini, Pak, tebalnya. Saya punya pedang segini tebalnya. Kalau kelas sabetan, ini minimal 3 minggu, 2 bulan ini. Nempel lagi ini. Sabetan pedang. Dia kena puluhan sabetan pedang. Tusukan tombak. Tusukan panah. Di akhir hayatnya, dia tancapkan tombak atau pedang di beberapa riwayat. Lalu dia tusukan ke dalam badannya. Dia bunuh diri. Namanya adalah Qazman. Ingat nama ini? Qazman, kalau suatu hari Bapak kepikiran untuk putus asa dari rahmat Allah, sesakit apapun, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah bagaimana si Qazman? Huwa finnar, dia di neraka. Nah sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, saya tanya sekali lagi, kepikiran bunuh diri enggak? Insya Allah enggak, tapi ketahuilah di momen-momen paling depresi, saat itu loh, seluruh bala tentara iblis setan akan masuk ke pikiran kita untuk mendorong kita untuk mengakhiri hidup. Ketika kanker stadium tinggi, udah nggak bisa ditahan, sakit ya udah nggak bisa ini, udah saya berikan mati aja. Pernah mendengar kalimat kayak gitu? Sering. Ketika orang diuji oleh penyakit belasan tahun, alhamdulillah kita tidak diuji. Tapi barangkali nauzubillah, kalau suatu hari Bapak Ibu diuji ada dalam kondisi paling berat, paling terpuruk, paling sakit, bahkan udah 20 tahun sakitnya itu, aku mendingan mati aja dibanding kayak gini. Hati-hati. Kalimat itu terucap, putus asa dari rahmat Allah, terus mati. Suul khatimah. Bisa lagi sakit. Bisa jadi sakitnya sakit perasaan mental. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ini terjadi. Dalam riset psikologi, salah satu alasan tertinggi bunuh diri itu karena perasaan guilty, bersalah. Kalau Bapak punya kesalahan, berdampak bagi Bapak sendiri, kita masih bisa tegar. Tapi saya ilustrasikan situasi, bukan situasi perang, situasi jalan-jalan ke Ciwidey, apa nyetir, happy. Di pinggir ada istri, di belakang ada anak-anak, 2 anak, sama ada ibu bapak. Happy kan dengan keluarga kan? Happy, pasang Maher Zain. Lagu Maher Zainnya nyantai, ini tur berkeluarga. Kita lalai, kita ngantuk, kita nggak konsentrasi, jebret, berguling-guling mobil. Seluruhnya meninggal kecuali Anda yang hidup. Semuanya meninggal kecuali Anda yang hidup. Kira-kira setelah bangun semuanya sudah dikubur, apa yang Anda katakan ke diri sendiri? Saat itulah udah susul aja mereka, ngapain hidup? Kedua orang tua nggak ada, anak-anak nggak ada, istri meninggal gara-gara kamu masih punya nyali hidup kayak gini, nggak tahu malu. Apa yang akan dikatakan oleh setan ke pikiran kita? Rasa bersalah itulah yang menjadi pendorong paling tinggi untuk bunuh diri. Rasa bersalah. Dan itu bukan dalam perang, dalam kehidupan sehari-hari ada nyetir. Gara-gara kita orang lain meninggal.
Kebayang nggak ada orang yang gara-gara salah operasional terbakar 1 kilang minyak, 1.000 orang meninggal. Itu gimana stresnya orang itu? Dalam banyak peperangan, ketika seorang pemimpin perang itu salah strategi, 10.000 pasukan yang meninggal, bunuh diri. Dalam konsep agama Islam, apapun kesalahan, apapun yang terjadi, kuat Pak. Harus kuat. Jangan sampai ada di akhir hayat suuzon saat kematian. Masalahnya itu tidak ada ampun, tidak ada durasi waktu. Kalau di akhirat itu, di neraka itu 1.000 tahun, ya, sedih sih, tapi masih mending. Kalau 1 juta tahun gimana? Masih mending. Masanya bunuh diri itu abadi di akhiratnya, di nerakanya Pak. Abadi. Itu. Barangkali Bapak Ibu belum tahu informasi ini, saya kasih tahu sekarang. Karena apapun masalah mental, masalah fisik, masalah sakit, jangan sampai di akhir itu bunuh diri. Lalu nih, Rasulullah ngasih wanti-wanti juga. Inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fay'amala bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Hati-hati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di akhir itu. Karena banyak orang katanya, kata Rasulullah, barangkali ada orang yang setiap hari beramal dengan amalan ahli surga, tapi di akhir hayatnya maksiat aja dan meninggal. Dan sebaliknya kata Rasulullah, ada orang-orang yang sering beramal ahli maksiat, dia tobat, akhir hayatnya pas tobat dia meninggal, alhamdulillah. Tapi masalahnya karena kita tidak tahu usia, jangan pernah mencoba sekali-kali dengan sengaja maksiat. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita terdorong untuk maksiat, apapun yang menjadi dorongan kita kuat itu, ingat-ingat aja, khawatir ketika lagi maksiat itu meninggal. Khawatir ketika lagi maksiat itu dicabut nyawanya. Jadi yang ketiga, hati-hati dengan maksiat-maksiat. Karena barangkali itu akhir usia. Yang keempat, Bapak Ibu, setelah tadi husnuzon, hati-hati tidak menjerumuskan diri pada maksiat. Lalu yang keempatnya adalah sakaratul maut. Begitu nanti datang momen-momen kematian itu, diawali dulu sakaratul maut. Wajahat sakaratul mauti bil haqqi. Akan datang momen sakaratul maut itu dengan nyata. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah momen yang selama ini kamu hindari, kamu tidak mengakuinya, kamu tidak menyadarinya, atau kamu tidak mau tahu soal itu. Padahal itu akan kita rasakan. Nah, sakaratul maut itu ketika Rasulullah merasakannya, Rasulullah sampai berkeringat, keringatnya itu minta dielap terus dan minta agar Rasulullah itu dikompresi pakai kain dengan air yang dingin, saking panasnya. Berusaha bangkit berkali-kali, jatuh lagi. Bangkit berkali-kali ingin berdiri dan sholat ke masjid, jatuh lagi. Sampai di akhirnya Rasul mengatakan, inna, sambil kayak gini tangannya, menunjukkan telunjuknya ke atas, inna lil mauti sakarat, katanya. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sekarat, saking sakitnya. Memang ada hadis gini, meninggalnya seorang mujahid itu seperti digigit semut, kata meninggal. Iya, itu maksudnya itu digigit semut untuk ukuran sakaratul maut dibandingkan sakaratul maut yang asli. Kenapa? Karena jangankan mujahid, Nabi Muhammad pun ketika sakaratul maut sakit luar biasa. Apalagi bukan Nabi Muhammad, apalagi kita. Jadi di momen-momen itu Bapak Ibu, sakaratul maut itu artinya, arti sakar itu artinya mabuk. Jadi kalau kita minum sakron, sakar itu kayak kondisi mabuk. Di momen-momen itulah Bapak Ibu yang saya hormati, di momen sakaratul maut itulah, sebentar, ada kalimat yang nanti akan kita ucapkan. Maka ketika sakaratul maut, hati-hati sekali. Usahakan pendamping kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Karena itu kalimat paling krusial di akhir hayat itu Bapak Ibu. Kalimat paling krusial. Nanti pas sakaratul maut ya, narasi apa yang paling sering dipikirkan siang malam, tema apa yang paling sering menjadi bahan pembicaraan, isu-isu apa yang selalu kita rasakan, itulah yang akan difikirkan dalam sakaratul maut menurut para ulama.
Kan kita belum merasakan sakaratul maut. Jadi belum ada momen ini. Tapi walaupun kita belum merasakan, kan kita belajar dari Rasulullah, dari para ulama bahwa di momen sakaratul maut itu Bapak Ibu, itu tidak seperti latihan. Ayo latihan la ilaha illallah. La ilaha illallah, enggak kayak gitu. Enggak sederhana itu. Karena kita kayak teler, kan lagi dicabut nyawa. Sakit sekali. Dalam beberapa riwayat seperti dililit, lalu kabel kawat itu dicabut kayak gitu. Saking sakitnya. Karena kita saking merasakan kesakitannya, nggak sadar kiri kanan itu, cara otak bekerja Bapak Ibu adalah dengan stimulus. Apapun stimulus yang masuk dari luar, otak kita menyerapnya dan membantu untuk mengucapkannya dengan refleks. Kenapa? Karena dalam diri kita yang akan keluar secara refleks biasanya adalah yang kita pikirkan siang malam. Pertanyaannya, apa yang kita pikirkan siang malam? Kalau orang mikirin umat, akhir kalimatnya ummati ummati kata Rasul. Kalau orang mikirin tentang aset yang sudah dia bangun, ingat ya, pas saya mati tolong perusahaan itu bagi 3, kalian yang aku itu warisan. Ada beberapa kisah sakaratul maut itu menurut para ulama yang sangat mengerikan ya. Ada seorang laki-laki Baghdad tentang kebiasaan hidup mempengaruhi sakaratul maut. Dia ini orang yang culas. Suatu hari ada perempuan cantik lewat. Perempuan cantik ini nanya, apakah kamu tahu di mana Hammam Minjab? Hammam Minjab itu pemandian umum. Kalau di Timur Tengah, di Istanbul misalnya, itu masih ada pemandian umum di zaman kerajaan Islam dulu. Ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan. Terkenal, public bathroom. Dia nanya, kamu tahu nggak di mana pemandian umum Minjab terkenal? Nah, orang ini melihat perempuan ini cantik. Oh, saya tahu alamatnya. Sini saya kasih tahu. Dia diarahkan ke sebuah gang, lalu ditunjukkan rumah dia sendiri. Di situ silakan masuk aja. Perempuan ini masuk. Setelah masuk, laki-laki ini masuk dikunci kamarnya. Dikunci. Dia mau dinodai perempuan ini. Ketika perempuan ini dalam rumah, akhirnya dia sadar, waduh, saya ditipu nih. Dia akan dilecehkan. Tapi dia mikir cerdas, gimana caranya? Akhirnya, oh kamu ingin sesuatu ya? Dia pura-pura. Boleh kalau kayak gitu. Tapi saya nggak ingin kayak gini situasinya. Kamarnya nggak bagus, nggak rapi, spraynya juga nggak baru. Saya ingin kamu beli wangi-wangian dulu, biar kita nyaman. Dia kaget, biasanya perempuan yang dia tipu berontak, ini nggak berontak. Oh gitu, oke. Sebentar ya, saya belikan dulu wangi-wangian biar kita nyaman. Momen kita berdua, dia mau maksiat. Begitu dia pergi ke toko, perempuannya kabur. Selamat, alhamdulillah. Setelah itu, dia kepikiran terus perempuan ini sampai dia bersyair. Ya Rabbi qa'ilatin yauman waqad ta'ibat. Aduhai, dulu pernah ada wanita berkata ketika dia lelah, aina tariqu ila hammami minjabi. Di manakah rute menuju pemandian minjab? Dia bersyair ini terus. Setiap hari kepikiran kecantikan perempuan tersebut, ya dia hampir menikmati perempuan itu dan gagal. Kepikiran terus, sering bersyair. Di dalam sakaratul mautnya dia bersyair dengan kalimat ini. Kalimat yang dia andaikan ingin bermaksiat. Meninggal setelah itu. Ini kata Ibnu Jauzi. Kisah seperti ini banyak sekali. Dulu para ulama mereka ada yang sakaratul maut, husnul khotimah ditulis. Ada yang sulul khotimah ditulis. Jadi pelajaran bagi umat kita. Kalau ada pengalaman kayak gitu Pak, ditulis. Nggak usah direkam ya. Ditulis aja. Jadi pelajaran. Apa yang kita pikirkan, bicarakan, dan jadi kebiasaan, itulah kira-kira yang akan refleks kita ucapkan. Belum tentu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum tentu. Dalam sakaratul maut. Nah, nomor 6. Kaidah dari Rasulullah. Narasi hidup dan kalimat penutup. Tadi, kebiasaan akan menentukan. Jadi, di akhir kesimpulan hidup manusia itu kalimat terakhirnya yang harus hati-hati. Makanya Rasulullah menjanjikan ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maqala abdun la ilaha illallah mukhlishan qattun illa futihat lahu abwaabus samai hatta yuqdiya ilal arsy majtanabal kabair. Siapapun seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah membukakan pintu-pintu langit dan arsy-Nya selama dia tidak banyak melakukan dosa-dosa besar. Jadi, dua hadis ini kalau digabung,
Mengucapkan la ilaha illallah dijamin surga. Tapi orang itu tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau sepanjang hidupnya dia rutin maksiat-maksiat gede. Apa saja maksiat gede? Anda tahu. Bunuh, berdusta, sumpah palsu, berzina, mencuri. Semua dosa besar rutin lakukan itu nggak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu menurut hadis Rasulullah. Maka hati-hati Pak. Ini satu paket. Sakaratul maut yang baik itu berhubungan dengan kebiasaan. Nah, kalimat terakhir. Last word. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Ini doa yang sering kita ucapkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalimat terakhir itu sangat vital, maka bantu oleh Anda dan oleh keluarga Anda agar otak kita ini mendengar banyak sekali kalimat-kalimat la ilaha illallah dan itu membantu refleks lidah kita. Itulah nasihat Rasulullah untuk mentalkinkan. Nah, kalau udah kelihatan ini udah nggak ada harapan, bilang la ilaha illallah, la ilaha, suruh bilang kayak gitu. Agar ketika orang mabuk sakaraat itu secara refleks dia mengucapkan kalimat itu. Itu bentuk dari kasih sayang anak atau istri atau suami atau orang tua. Jangan pergi, ibu nggak terima, jangan tinggalkan ibu. Dia ngomong kayak gitu, talkinkan. Ketika itu terjadi Bapak Ibu. Lalu momen ketujuh, setelah kalimat terucap, apapun kalimatnya, mulailah ruh itu ditarik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulu salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nanti bagi orang-orang yang baik itu malaikat datang sampai mengucapkan salam. Kita nggak bisa lihat malaikat, tapi ketika sakaratul maut kita ini akan melihat malaikat kita ini, ruh kita. Karena ruh ini mulai keluar dari jasad. Ruh itu kata Imam Al-Ghazali seperti cahaya asap yang masuk ke dalam seluruh jiwa. Saya nggak tahu bentuknya gimana, nggak ada yang tahu bentuk ruh. Yang jelas nanti ruh itu keluar dari nyawa dan ketika sakaratul maut si ruh ini akan melihat malaikat. Nah, malaikat mengucapkan assalamualaikum. Izinkan saya akan menyebut Anda. Sambil mereka mengatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan tenang. Itu ucapan malaikat. Nah, itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Atau nanti malaikat akan mengatakan, walau taro id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dhuqu adabal hariq. Atau nanti malaikat datang ketika bertemu dengan arwah kita, mereka ini akan mengatakan kalimat yang keras, wajah si arwahnya dipukul, lalu punggungnya juga dipukul, lalu mereka sambil nyumpahin, rasakan azab Allah, siksa neraka yang membakar nanti. Itu belum masuk kubur, belum yaumul padang mahsyar, belum yaumul hisab, belum mizan, belum sirat, udah diomongin gitu. Kebayang nanti arwah kita ketika malaikat ngomongnya kayak gitu. Rasakan kamu azab yang membakar. Itu baru keluar dari nyawa. Nah, ini ibu bapak yang saya hormati. Materi ini adalah materi untuk membentuk pemahaman kita agar life journey model kita itu utuh, 7 tahapannya Bapak pahami. Apa saja syarat-syarat agar terminal pertama maut itu maut yang baik. Ini baru sepotong sepertujuhnya. Nanti saya akan kasih lagi beberapa materi bagaimana agar alam barzakh yang baik. Kenapa? Karena amalan untuk sakaratul maut berbeda dengan amalan untuk alam barzakh. Berbeda amalan-amalan untuk padang mahsyar, berbeda juga amalan-amalan untuk yaumul hisab dan juga yaumul mizan. Itu beda semua. Seluruhnya ada dalam hadis-hadis, cuman nyampur-nyampur. Nah, saya udah bantu klasifikasi dengan rapi agar Bapak Ibu mudah memahaminya. Insya Allah nanti ke depan akan saya lanjutkan bagaimana kita semua menyiapkan seluruh tahapan-tahapan ini, dan insya Allah ini semua akan melesatkan produktivitas Anda di dunia. Ada di bank, ada di BUMN, ada di perusahaan, ada di sawah ladang, ada di ojol, ada pedagang asongan, ada politisi. Dengan mindset akhirat, hidup akan berubah. Bukan makin gini, makin naik. Tapi semua yang Anda perjuangkan itu fokus untuk setiap tahapan yang baik dalam akhirat.
Jadi Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti di buku ini saya jelaskan beberapa tahapannya, langkah-langkahnya bagaimana Anda semua bisa membangun life journey model yang baik dengan 7 tahapan. Walau alam bisawab, silakan. Kalau ada pertanyaannya. Pertanyaan. Untuk pertanyaan kita buka satu pertanyaan saja karena waktu juga sudah hampir 8:30. Silakan apabila ada jemaah yang ingin bertanya. Dari awal mungkin tidak ada Ustaz sepertinya. Ini silakan. Oh ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz yang saya tanyakan untuk menuju alam kubur, alam wajah, mahsyar, benar mahsyar, di akhirat itu. Yang dibutuhkan kan yang pertama di sini itu sholat Ustaz. Yang kenyataannya kan di kita ya berbagai macam pendapat yaitu tentang sholat. Untuk mensikapi ini kita kan terbentur dengan ilmu-ilmu Ustaz yang ya di umum itu berbeda-beda pendapat itu Ustaz. Cara melengkapinya gimana? Sedangkan mereka itu menganggap semua Quran Sunnah gitu Ustaz. Tapi di samping itu mereka berpendapat Quran Sunnah tapi tetap berbeda-beda Ustaz. Nah ini mensikapinya gimana? Terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin ngasih satu pandangan soal ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipegang seumur hidup biar Anda semuanya tidak ada lagi yang mempertanyakan hal ini untuk seumur hidup. Kenapa? Karena setelah ini ditutup Anda akan fokus pada hal-hal yang lain. Pertama soal sholat. Sholat itu hal yang pertama ditanya, betul. Tapi bukan satu-satunya yang ditanya. Itu penting mindset itu. Kenapa? Karena banyak yang berpikir karena sholat itu yang pertama ditanya, maka keseluruhan hidupnya fokus mengerjakan sholat. Selama itunya benar, yang lain benar. Belum tentu Pak. Yang sholatnya benar, banyak ekonomi yang nggak benar. Yang sholatnya benar, banyak AKDRT juga. Sholatnya bagus, tapi sholatnya maksudnya khusyuk kayak gitu, tapi tetap aja dia nggak perform. Jadi itu bukan satu-satunya. Nah, soal sholat sendiri, Bapak Ibu, sederhananya gini. Kalau kita ini bukan peneliti, maka semua versi dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hanbali, semuanya makbul. Semua cara yang ada dalam buku fikih diterima semuanya. Semua yang pernah dijelaskan oleh 4 mazhab ini diterima semuanya. Kenapa? Ini sudah difilter oleh ulama-ulama besar selama ratusan tahun. Sudah beres. Dan tidak ada hal yang baru dalam sholat. Tidak ada hal yang baru. Takbiratul ihram sampai syarat sama. Hal yang baru, satu. Sholat di kereta itu aja. Dulu gak ada kereta. Sholat di pesawat itu aja. Yang barunya gak ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang itu, kalau misalnya Anda ingin belajar dengan serius, bukan ulama, bukan LC, bukan ahli syariah, cukup habiskan waktu 1 hari. 1 hari, bukan seminggu, bukan sebulan. 1 hari aja. Bagaimana tata cara sholat menurut salah satu dari 4 imam mazhab. Udah cukup, 1 hari. Setelah Anda mengetahui tata cara sholatnya dari mulai takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini, atau pakai subhana, terserah. Apapun yang Anda pakai, setelah hafal bacaan doanya, setelah tahu satu versi, jangan pernah ikut dialog debat tentang ini sama sekali. Kecuali kalau Anda ulama dan ingin membahas dalam komparasi dalil, itu boleh. Majelis ilmiah. Tapi yang Anda fokuskan hari kedua, hari ketiga, bulan kedua, bulan ketiga, bukan untuk tata cara sholat. Bagaimana meningkatkan kekhusyuan, kualitas sholat, meditasinya, bagaimana meningkatkan bacaan sholatnya, tajwidnya, makhrajul hurufnya, bagaimana membangun ketenangannya, bagaimana gerakan yang sempurnanya. Contoh. Ini kan tidak benar. Sholat kayak gini, Bapak Ibu. Ini nggak benar kayak gini. Kenapa? Karena sholat Anda membuat Anda kiposis. Sholat yang benar ini tegak seperti ini. Karena sholat itu menyehatkan. Ini bikin bungkuk. Setelah sholat Anda ketika sholat
membuat Anda bungkuk seperti ini. Yang bagus, ini tidak haram memang. Yang bagus adalah tegakkan punggung Anda. Kalaupun sila, tegakkan sila Anda. Jangan salat membuat kita fisiknya rusak. Nah, hal-hal seperti itu masih banyak sekali yang tidak kita perhatikan. Sebab budaya kayak gini, Pak. Kalau kita tidak terbiasa olahraga bisa seperti ini, sulit ingat 90 derajat. Banyak yang salat kayak gini. Debat fikih tapi salatnya seperti ini. Kalau Rasul melihat kayak gini disuruh ulangi terus. Harus 90 derajat. Bukan 45 derajat juga, tapi latihan olahraganya harus peregangan. Ini harus ketarik otot-ototnya. Kualitas seperti itu. Dalam sholat. Pernafasan. Ketika sholat, Anda mempelajari tentang bagaimana nafas. Ada porpisna, ada yoga, macam-macam. Pelajari tentang ilmu nafasnya. Nafas dikombinasikan dengan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahsyat itu. Kombinasi antara nafas waladhdallin amin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Konsentrasi, tenang, meditasi, kenyamanan. Itulah yang harusnya menjadi fokus kajian sholatnya umat Islam. Kalau fikihnya sejak 13 abad yang lalu itu sudah khatam, nggak banyak perubahan. Ketika masih berdebat soal itu, berarti kita belum naik kelas. Selesaikan sehari beres, berikutnya kajian-kajian yang tadi. Sekarang anggaplah gini Bapak. Anggaplah syarat kita udah bagus, khusyuk, dan semua yang tadi saya bahas sudah dipenuhi, sudah mantap. Tinggal sekarang bukan hanya sholat, perhatian kita itu bagaimana menjelaskan sholat ke umat manusia yang tidak mengerti manfaat sholat. Ada orang yang masuk Islam gara-gara suara azan. Ada orang yang masuk Islam karena menikah. Ada orang yang masuk Islam karena mendengarkan suara ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Indah sekali masuk Islam. Barangkali masih banyak pintu-pintu untuk masuk Islam yang belum kita buka dari pintu sholat. Ayo, try sholat. Gak usah akidah, gak usah Islam dulu. Coba dulu aja. Meditasi gaya Islam. Mereka nggak ngerti sholat. Ajak orang-orang yang tidak percaya Allah dan Rasulullah untuk trial uji coba sholat. Bikin sholat center, museum sholat. Untuk uji coba sholat. Kamu pakai ini, pakai rok mini. Ini ada kerudungnya. Ini coba di tutorial sholat. Tarik nafasnya, ini gerakannya. Begitu orang menikmati gerakan sholat. Dari situlah orang akan belajar, riset dari orang Jepang tentang gerakan-gerakan sholat, riset tentang wudhunya, bagaimana mempengaruhi perilaku, mempengaruhi mentalitas. Seluruh riset ilmiah kumpulkan, jelaskan ke umat manusia. Orang lain akan berbondong-bondong masuk Islam hanya dari pintu sholat. Nah, level kita perlu ke situ Bapak Ibu. Naik level. Bukan lagi untuk sholat pribadi dan sholat berjamaah kita, tapi bagaimana kita mensolatkan umat manusia atau minimal menjelaskan keajaiban sholat bagi kehidupan manusia. Di situ levelnya. Jadi mari ya, setelah kajian ini Bapak Ibu kalau yang belum khatam fikih sholatnya pelajari sehari cukup. Baca buku apapun, buku fikih Al-Um Imam Syafi'i atau bukunya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, baca bab sholatnya, atau Bulughul Maram sederhana sekali, atau buku panduan Muhammadiyah, panduan NU, bisa aman itu insya Allah. Mau tarawihnya, mau ininya aman insya Allah semuanya. Saya jamin aman insya Allah. Kenapa? Karena ulama-ulama itu sudah lama membahasnya insya Allah. Gitu ya. Tinggal naik level untuk bab sholat itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah saya masih ada waktu sampai 15 Januari di Indonesia. Setelah itu saya terbang lagi ke UK. Jadi mudah-mudahan kita ada waktu untuk menyelesaikan ya. Masih ada 6 terminal lagi. Bagaimana perjalanan akhirat kita. Jadi ini bahkan ini nanti akan saya share ke grup WhatsApp biar Bapak Ibu bisa mempelajarinya dengan lebih rinci. Kalau ingin baca detailnya di situ ada beberapa eksemplar buku saya yang bisa diakses. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.